Perkenalkan, nama saya Henrofai Evan Fernandia, NIM 22230211315, kelas 5 PJJC. Saya akan mempresentasikan hasil survei lalu lintas di Jalan Franseda nomor 17, Tuak Daun Merah, di depan Rumah Sakit Kartini. Baik, pada sheet yang pertama, lokasi. Kelompok kami mengambil lokasi di Jalan Franseda nomor 17, Tuak Daun Merah, tepatnya di depan Rumah Sakit Kartini. Kelompok kami melakukan survei pada hari tanggal Rabu 30 Oktober tahun 2024 pada jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah sampai 6 sore waktu Indonesia Tengah dengan interval 15 menit. Dengan segmen yang kami ambil dari Bundaran PU sampai Rumah Sakit Kartini dan dari Alfamart sampai Bundaran PU dengan panjang segmen 200 meter dan jenis jalan adalah jalan perkotaan 4 lajur 2 arah terbagi. Baik, di sini sheet yang kedua adalah geometri. Lokasi jalan yang kami ambil di depan RS Kartini, Jalan Franseda nomor 17, Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Dengan tipe jalan kolektor, lebar jalan 7,4 meter, lebar bahu 1 meter, lebar kerb dari penghalang terdekat 1 meter. Di sini ada gambar sketsa potongan melintang jalan. Kami membagi tugas untuk melakukan survei ini. Yang pertama, nama surveyor Bibiana Baru dengan tugas hambatan samping dalam 200 meter arah Polresta Kota Kupang. Clarissa Putri Mak dengan tugas arus lalu lintas kendaraan kategori 2 sampai dengan 4 arah Polresta Kota Kupang. Eren Feni arus lalu lintas kendaraan kategori 5A dan 7C arah Bundaran PU. Fidelis Manek dengan tugas menghitung kecepatan dalam 100 meter arah Bundaran PU. Henrofai atau saya sendiri dengan tugas arus lalu lintas kendaraan kategori 1 arah Polres Kota Kupang. Katarina Maya Roberta dengan tugas arus lalu lintas kategori 2 sampai dengan 4 arah Bundaran PU. Trilia Homeni dengan tugas menghitung kecepatan dalam 100 meter arah Polresta Kota Kupang. Teguh Mau dengan tugas arus lalu lintas kendaraan kategori 1 arah Bundaran PU. Yohanes Sanrosius Jo dengan tugas arus lalu lintas kendaraan kategori 5A dan 7C arah Polresta Kota Kupang. Jonas Suksin dengan tugas hambatan samping dalam 200 meter. Baik, di sini kita masuk pada sheet data lalu lintas. Di sini kita mengambil data pada 2 jalur, yaitu dari arah Bundaran PU dan jalur kanan dari arah Polresta Kota Kupang. Dengan periode pengamatan dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah sampai 6 sore waktu Indonesia Tengah. Di sini kita memasukkan hasil survei kendaraan dari golongan 1 sampai golongan 8. Dan kita mendapatkan arus lalu lintas di jam 6.45 sampai jam 7 terdapat arah arus lalu lintas yang paling padat. Di jalur kanan dari arah SMP 5 ke arah Bundaran dengan periode pengamatan dari jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah sampai jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Sini kita memasukkan hasil survei kendaraan
dari golongan 1 sampai golongan 8, dan kita mendapatkan grafik arus lalu lintas pada jam 6.30 sampai jam 6.45 terdapat arus lalu lintas yang paling padat. Baik, di sini kita masuk pada EMP. EMP sendiri adalah ekuivalensi mobil penumpang. Nah, di sini kita akan mengkonversikan semua jenis kendaraan ke mobil penumpang. Di sini rumusnya total kendaraan dikalikan dengan bobot. Nah, bobot di sini kita menggunakan untuk sepeda motor 0,25 dan untuk kendaraan sedang 1,2. Nah, bobot di sini didapatkan dari materi. Nah, karena di sini total kita lebih dari 1050, maka bobot untuk sepeda motor adalah 0,25 dan untuk kendaraan sedang sendiri 1,2 dikalikan dan dapatkan hasil sebagai berikut ini. Nah, untuk arah Polres Kota Kupang sendiri caranya sama. Kita masuk pada total jam puncak arah Bundaran PU dan total jam puncak pada arah Polres Kota Kupang. Nah, di sini total jam puncak sendiri dihitung menggunakan rumus jumlah dari total EMP. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut ini. Nah, pada total jam puncak untuk Polres Kota Kupang juga sama. Baik, yang berikutnya kita masuk ke sheet EMP2. Nah, di sheet EMP2 ini kita hanya mengkonversikan dari satuan kendaraan per jam pada EMP1 ke SMP per jam. Nah, di sini rumusnya untuk mendapatkan total EMP pada satuan SMP per jam, rumusnya adalah jumlah dari mobil penumpang, kendaraan sedang, dan sepeda motor pada satuan SMP per jam. Dan makanya didapatkan hasil sebagai berikut ini. Baik, di sini kita masuk pada sheet kecepatan. Nah, di sini kecepatan kita menghitung kecepatan dari dua jalur, dua arah. Yang pertama dari arah Bundaran PU, yang kedua dari arah Polresta Kota Kupang. Nah, di sini panjang segmen jalan yang kita ambil untuk menghitung kecepatan adalah 50 meter. Dengan perkiraan kecepatan 60 km per jam. Sesuai pada materi, perkiraan kecepatan dari 40 km per jam sampai dengan 65 km per jam, panjang segmen jalannya adalah 50 meter. Makanya di sini kita mengambil panjang jalan adalah 50 meter. Yang berikutnya, kita memasukkan data hasil survei dari hasil kecepatan setiap jenis kendaraan. Yang pertama, kendaraan sepeda motor. Kita di sini mengambil maksimal 10 sampel kendaraan. Nah, jika sudah dimasukkan data hasil survei, maka di sini kita mencari rata-rata dari hasil kecepatan tersebut. Yang berikutnya, jika sudah masukkan rata-rata, menghitung rata-rata dari setiap jenis kendaraan tersebut, masuk pada waktu rata-rata. Nah, di sini waktu rata-ratanya kita menggunakan rumus jumlah dari
rata-rata setiap jenis kendaraan, maka didapatkan waktu rata-rata. Masuk pada SMS. Di sini SMS sendiri kita menggunakan rumus waktu rata-rata dibagi dengan panjang segmen jalan, yaitu 50 meter, maka didapatkanlah SMS. Begitu juga untuk yang arah Polresta Kota Kupang, caranya sama. Baik, di sini kita masuk pada hambatan samping. Hambatan samping juga di sini kita menghitung dari dua arah, yaitu arah Bundaran PU dan arah Polres Kota Kupang. Nah, di sini hambatan samping sendiri terdiri dari pejalan kaki, parkir atau kendaraan berhenti, kendaraan masuk atau keluar, dan kendaraan melambat. Nah, di sini kita tinggal masukkan hasil survei yang sudah kita survei, masukkan pada tabel yang telah tersedia, dan kita mencari total dari KAS tersebut. Nah, cara mencari total dari KAS tersebut dengan cara menjumlahkan hambatan-hambatan samping dan kita mendapatkan total dari KAS tersebut. Nah, di arah Polresta caranya juga sama seperti yang pada arah Bundaran PU. Nah, di sini kita mencari total di jam puncak. Nah, cara mencari total di jam puncak sendiri adalah kita menjumlahkan beberapa jam puncak yang ada untuk mendapatkan total KS di jam puncak itu sendiri. Nah, dari total KS di jam puncak itu kita mendapatkan grafik sebagai berikut ini. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat total KS di jam puncak terdapat pada jam 17.45 sampai 18.00 waktu Indonesia Tengah. Itu pada arah Bundaran PU. Sedangkan pada arah Polres Kota Kupang, sini kita mendapatkan grafik kejadian hambatan samping, mendapatkan jam yang paling padat adalah di jam 17.15 sampai 17.30. Baik, di sini kita masuk pada kapasitas dan derajat kejenuhan. Di sini jumlah penduduk Kota Kupang NTT yaitu 474.801 jiwa. Kecepatan arus bebas MP dengan rumus dalam kurung VB tambah VWL kali FVBHS kali FVUK. Kapasitas dengan rumus C sama dengan C0 kali FCL kali FCPA kali FCHS kali FCUK. Sini kita menempatkan arah 1 dan kapasitas dasar dengan rumus C0 terdapat pada tabel 4-1 yaitu 3.400. Yang berikut faktor penyesuaian untuk kapasitas. Di sini ada lebar jalur terdapat pada tabel 4-3 yaitu 1,032. Pemisah arah FCPA terdapat pada tabel 4-4 yaitu 0,94. Hambatan samping FCHS terdapat pada tabel 4-5, tabel 4-6 yaitu 0,96. Ukuran kota FCUK tabel strap 4-7
yaitu 0,90. Nah, di sini termasuk dalam kapasitas. Sini kita masukkan rumus kapasitas C 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Di sini 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Maka kita mendapatkan kapasitas di sini 2849,707 dengan satuan SMP per jam. Kecepatan tempuh MP dalam kurung VMP dan waktu tempuh dalam kurung PT. Sini arah 1, arah lalu lintas Q dari formulir MP dengan satuan SMP per jam yaitu 1672,9. Derajat kejenuhan yang kita dapatkan di sini adalah 0,59. Nah, di sini kita masuk pada sheet yang terakhir, yaitu level of service. Dari hasil analisa kelompok kami pada Jalan Franseda nomor 17, Tuak dan Merah, lebih tepatnya depan Rumah Sakit Kartini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa kinerja lalu lintas pada lintasan jalan tersebut masih memiliki derajat kejenuhan yang normal, sebesar 0,59. Dengan ini, ruas jalan tersebut memiliki tingkat pelayanan golongan C, di mana karakteristik lalu lintas tersebut adalah masih dalam arus stabil. Operasi atau gerak kendaraan mulai dipengaruhi kendaraan lain. Pengemudi terbatas dalam memilih kecepatan. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.